Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kajian fikih siasah dan perkembangannya. Sebelum mulai masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Umi Fatmawati dengan NIM 212111340 dari kelas 3I, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua tema pokok. Yang pertama adalah kategori hukum dalam Islam, yaitu syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang kedua ada kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Sebelum memulai bahasan mengenai tema pokok tadi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian fikih siasah. Fikih siasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, yaitu fikih dan siasah. Fikih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Pengertian fikih sendiri adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan siasah diambil dari kata sasa yang artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Siasah sendiri berarti manajemen administrasi. Untuk pengertian dari siasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi dapat dipahami bahwa siasah ini merupakan sesuatu yang mengatur segenap urusan umat. Maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah ini. Setelah mengetahui pengertian dari fikih dan juga siasah, dapat kita simpulkan bahwa fikih siasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintah. Kategori hukum dalam Islam ada tiga. Yang pertama yaitu syariah. Kata syariat dalam bahasa Arab yaitu syariah berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata air. Kata syariat juga dapat mengandung arti jalan yang lurus dan jelas menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut para ahli agama identik dengan pengertian agama, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran hakiki untuk memperoleh kemenangan dan juga kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu fikih. Secara sistematis, kata fikih berasal dari bahasa Arab yaitu fiqh yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan menurut istilah fikih ini juga dapat berarti ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Dan yang ketiga ada hukum Islam. Kata hukum dan Islam keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata hukum yaitu hukum yang berarti menolak. Meskipun demikian, kata hukum Islam di dalam Al-Quran tidak pernah digunakan secara bergandengan. Ungkapan yang sering digunakan biasanya adalah kata syariah Islam, hukum syara, syariah atau syara, dan fikih. Satu waktu hukum Islam berarti syariah, di waktu yang lain hukum Islam berarti fikih. Meskipun demikian, istilah hukum Islam biasanya digunakan untuk makna fikih, bukan syariah. Selanjutnya masih di kategori hukum dalam Islam. Kita kembali lagi kepada syariah. Kata syariat dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus. Dalam istilah Islam, syariah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa syariah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan amaliyah atau perbuatan yang nyata, seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Fikih secara istilah mengandung dua arti. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Mukallaf merupakan mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama. Ini diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci, berupa nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta yang bercabang darinya yaitu berupa ijma' dan juga istihad. Yang kedua yaitu hukum-hukum yang berasal dari interpretasi hukum syara itu sendiri.
Jika dihubungkan antara syariah dan fikih, syariah lebih luas cakupannya daripada fikih, karena syariah merupakan ajaran dari seluruh aspek agama. Selain bahwa dalam bahasa Arab, kata syariah telah terlebih dahulu diketahui dibandingkan fikih. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa syariah merupakan konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki Allah SWT, maka fikih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut. Hukum Islam. Klasifikasi hukum-hukum Islam. Yang pertama ada wajib atau fardu. Wajib merupakan suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan juga waras. Wajib terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu wajib ain, merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim. Contohnya seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, dan juga haji bila mampu. Yang kedua yaitu wajib kifayah, merupakan perkara yang harus dilakukan oleh muslim, namun jika sudah ada yang melakukannya maka menjadi tidak wajib bagi yang lain, seperti mengurus jenazah. Selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah adalah suatu perkara yang bila dilakukan oleh umat Islam akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Sunnah ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sunnah muakkad, adalah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad, seperti sholat id dan juga sholat tarawih. Yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Contohnya seperti puasa Senin Kamis. Yang ketiga yaitu haram. Haram merupakan suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan juga siksaan di neraka. Contohnya seperti bermain judi, minum minuman keras, zina, durhaka kepada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan juga lain sebagainya. Yang keempat yaitu makruh. Makruh merupakan suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Contohnya yaitu makan ataupun minum di dalam posisi berdiri, merokok, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mubah. Mubah merupakan suatu perkara yang jika dikerjakan seseorang muslim tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapatkan pahala. Contohnya yaitu makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya. Kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah Al-Yuhaili, hukum Islam selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, secara umum kajian keislaman dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu secara vertikal, merupakan hubungan manusia dengan Allah. Ini dikemas dalam kajian sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Yang kedua yaitu secara horizontal, merupakan hubungan antara individu, manusia dengan manusia yang lain atau bahkan kelompok. Ini dikemas dalam urusan muamalah secara luas. Selanjutnya, Hasbi membagi sistematika hukum Islam menjadi 6. Yang pertama yaitu ibadah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, hukum keluarga seperti nikah, talak, dan rujuk. Yang ketiga, hukum kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang keempat, hukum tentang perang, yaitu mengenai damai dan juga jihad. Yang kelima yaitu hukum acara di peradilan. Dan yang terakhir yaitu hukum akhlak atau adab. Kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Fikih siasah mempunyai kedudukan yang penting, juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Kita membutuhkan fikih siasah ini untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga negara lain umumnya. Fikih siasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih siasah ini dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan juga daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.